subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Ya, Bapak berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan anak-anak. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Dan jika tidak penting-penting banget, jangan keluar jauh-jauh anak-anak ya. Lalu jika bermain, izin dulu kepada bapak dan ibumu di rumah. Baik anak, kita sekarang akan melakukan pembelajaran tematik tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, siapkan alat tulisnya ya, jika memang diperlukan untuk menjawab soal-soal nanti. Ini adalah cover buku tema 2 anak. Kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Ya anak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat melakukan percobaan membuat layang-layang. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber energi alternatif. Yang ketiga, siswa dapat menemukan sumber energi alternatif yang dapat digunakan. Yang keempat, siswa dapat mengamati kegiatan menghemat energi masyarakat sekitar. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita saat ini yang harus kalian pahami. Baik, kita ke slide selanjutnya. Anak-anak, kita langsung ke subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Ya, batu bara habis, aluminium habis, bahan tambang lainnya habis, dan juga minyak bumi habis. Nah, adakah energi penggantinya? Atau adakah energi alternatif sebagai pengganti agar sepeda motor ya atau mobil bisa berjalan tanpa adanya minyak bumi? Nah, itu anak-anak. Jadi energi alternatif adalah energi pengganti ya anak, apabila sumber daya alam ya seperti minyak bumi itu habis anak-anak. Baik anak-anak, sebelum ke slide selanjutnya, anak-anak lihat dulu ada gambar apa ini? Ya betul, gambar layang-layang yang diberi ekor ya anak-anak. Mungkin anak-anak kelas 4 terutama yang laki-laki pasti sudah tidak aneh dengan layang-layang ini. Dan yang perempuan pasti walaupun kalian tidak bermain layang-layang, minimalnya kalian pernah melihat ya kakak kalian atau teman kalian sedang bermain layang-layang. Nah anak-anak, nanti di slide selanjutnya Bapak akan gambarkan bagaimana cara membuat layang-layang. Ya, kita siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan anak-anak. Ya, di sini ada 6 bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kertas koran yang berbentuk persegi ukuran 30 kali 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Yang keempat, benang wol. Yang kelima, gunting. Yang keenam adalah lem kertas. Lalu, jika bahan-bahan yang sudah dibutuhkan ini sudah siap semua, maka bagaimana cara membuatnya? Nah,
Letakkan bambu secara menyilang anak-anak, seperti tanda tambah anak-anak, cuman disimpannya agak atas sedikit ya anak-anak. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang, ya bisa benang jahit ataupun benang wol. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Ya anak-anak, ujung-ujungnya itu silakan diikat. Ya. Lalu yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran ya agar bisa ditempel dan dijiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang ketujuh, rekatkan atau tempelkan kertas koran sampai menutupi bambu dan juga menutupi benangnya anak-anak. Ya, jika lemnya terlepas, maka layang-layang itu tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Lalu yang ke-8, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang. Nah, anak-anak, ditambahkan ekor ini apabila layangan kita ini tidak untuk bertarung di atas langit anak-anak. Ya, jika tidak bertarung, jika tidak ada ekornya, maka biasa layangan kita ini akan didekati oleh musuh yang di samping atau di belakang kita. Nah, nanti bagi yang kalah, maka layangannya akan terputus dari benangnya dan yang menang akan tetap berada di atas. Lalu yang ke-9, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Yang ke-10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Lalu yang ke-11, ikatkan ujung lain ke ujung bawah rangka. Ini adalah untuk membuat tali keseimbangan, atau waktu Bapak kecil disebut tali timbang, ya, agar layangnya dapat terbang dengan seimbang dan bisa terbang tanpa ada gangguan. Baik anak, kita ke slide selanjutnya. Ayo membaca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Ya anak-anak, sumber energi alternatif ini insya Allah tidak akan habis. Apa sajakah itu? Ya, ada matahari, ada angin, ada air, dan panas bumi. Kita lihat yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi, sumber energi panas di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, bisa juga untuk memasak, bisa juga untuk menjemur pakaian atau menjemur ikan asin, ya anak-anak yang pernah kita pelajari, dan keperluan lainnya. Yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar, ya anak-anak, pada perahu layar. Jadi nelayan itu apabila ingin mencari ikan, dia menggunakan angin anak-anak. Ya, perahu nelayan zaman dahulu. Ya, kalau sekarang sudah menggunakan mesin. Dan ada juga kincir angin tradisional. Seperti di negara Belanda anak-anak. Itu biasa disebut negara kincir angin karena banyak kincir anginnya anak-anak. Ya,
Lalu sumber energi alternatif apalagi selain matahari dan angin? Ya, kita lihat slide selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah air. Air yang deras, tahu deras anak-anak? Ya, deras itu mengalirnya kencang, merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, ya, bisa sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, nah PLTA itu adalah P-nya itu pembangkit, L-nya listrik, T-nya tenaga, A-nya air. Dibuat bendungan air anak-anak di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras, sehingga nanti kincir airnya itu akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Lalu yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi berbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Itu anak panas bumi itu insya Allah jika dipakai tidak akan habis dan bisa untuk keperluan masyarakat. Yang kelima ada gelombang air laut. Insya Allah selagi ada angin pasti ada gelombang air laut anak-anak ya. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Wah, ternyata gelombang air laut juga bermanfaat ya anak-anak ya. Baik, nomor 6, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Ya, apa itu biodiesel? Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Ya, dapat menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin maupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak anak-anak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu anak-anak diantara sumber energi alternatif yang dapat digunakan yang tidak akan habis. Nah, anak-anak kita akan membahas tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Jarak ini adalah sejenis tanaman anak-anak ya. Bukan jarak itu seperti jauh dan dekatnya. Jauh dan dekat suatu tempat. Nah, anak-anak mari kita baca. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan.
Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Lalu, proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Yaitu anak-anak, tanaman jarak di anak-anak lihat itu bijinya anak-anak ya. Ini bacanya bersumber dari blogspot.com. Baik, kita ke slide selanjutnya. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Ya anak-anak, siapa yang pernah dipijat pada saat kaki atau tangannya sakit? Ya, atau pada saat kesleo? Ya, ternyata minyak jarak bisa menjadi solusinya. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula pada saat tanaman ini diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Itu adalah diantaranya manfaat tanaman jarak anak-anak ya. Nah, anak-anak, manfaat tanaman jarak apa saja anak-anak tadi? Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sumber energi alternatif biodiesel. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, penghasil minyak pengganti bahan bakar. Minyak bumi, pengganti bahan bakar minyak bumi. Lalu yang ketiga adalah sebagai bahan minyak rambut dan juga minyak pijat. Itu adalah 3 manfaat tanaman jarak anak-anak ya yang harus kalian ingat. Baik. Lalu kita masuk ke penilaian pembelajaran 1. Di sini ada soal anak-anak. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Yang kedua, tuliskan 3 alat dan bahan dalam membuat layang-layang. Yang ketiga, energi apa yang digunakan dalam menerbangkan layang-layang? Energinya apa Nana? Yang keempat, apakah energi alternatif yang dapat digunakan yang berasal dari tanaman? Yang kelima, tuliskan 3 manfaat dari tanaman jarak sebagai energi alternatif. Itulah Nana penilaian pembelajaran 1 yang harus kalian cermati, kalian jawab, dan kalian tulis di buku tulis, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baik anak, kita ke slide selanjutnya. Kita ke pembelajaran 2 Nana ya, masih di subtema 3, energi alternatif. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Tentunya bisa anak-anak ya, tentunya bisa. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Apa saja anak-anak yang bisa kita lakukan? Tentunya banyak sekali anak-anak. Ya, penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi
penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena minyak bumi dan bahan tambang lainnya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi, bahkan sampai jutaan tahun. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah dengan berhemat menggunakan energi. Berhemat energi juga berguna ya anak-anak, agar nanti adik-adik kalian, anak cucu kalian juga masih dapat menggunakan energi yang ada pada saat ini. Ya, jangan sampai minyak bumi dan bahan tambang lainnya habis dengan cepat pada saat mereka belum bisa merasakan manfaatnya. Ayo, mari kita berhemat energi dari sekarang. Nah, ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama agar kalian lebih lancar lagi dalam membacanya. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat-sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa dan warga kota ya setiap harinya. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan anak-anak. Bagaimana cara anak-anak agar menghemat energi? Ya, nanti akan Bapak bahas di slide selanjutnya. Ya, untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari, biasanya anak-anak Edo ini menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayahnya bekerja dan ibunya memasak di dapur, televisinya masih tetap menyala tanpa dilihat, tanpa ditonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingat anggota rumahnya untuk menghemat menggunakan listrik. Ya anak-anak, memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat energi. Jadi anak-anak, apabila TV tidak ada yang menonton, ya tidak ada yang melihat, lebih baik dimatikan saja agar menghemat tagihan listrik dan menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan untuk belanja ke warung Pok Mina di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor untuk jarak yang dekat. Lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda
agar lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat tentunya. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga untuk menghemat energi. Ayo kita hemat energi dari sekarang. Ya anak-anak gitu ya. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, anak-anak, hal-hal yang pernah anak-anak lakukan dalam menghemat energi adalah misalnya anak-anak, 1. Mematikan TV, lampu, dan listrik jika tidak digunakan lagi, atau mematikan lampu jika sudah siang hari, sudah ada energi matahari. Yang kedua, berjalan kaki ke sekolah atau keperluan lainnya jika letaknya dekat dengan rumah kita, berjalan kaki atau bisa juga naik sepeda. Yang ketiga, mematikan keran air jika bak mandi sudah terisi penuh. Jangan biarkan air itu terus bleber dan terbuang cuma-cuma anak-anak. Yang keempat, tidak menyalakan kipas angin atau AC jika cuacanya sudah dingin atau anginnya besar atau anginnya juga dingin. Jadi anak-anak cukup tidak usah menyalakan kipas angin atau AC, cukup yang alami saja. Itulah hal-hal yang dapat kita lakukan dalam menghemat energi anak-anak. Berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh anak-anak. Ya, jika memang itu positif dan benar, kita contoh, kita tiru. Coba kamu bayangkan, kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki, seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo kalian lakukan seperti Lani ya. Jika dekat, maka dengan berjalan kaki. Jika agak jauh, ya tidak terlalu jauh maksudnya anak-anak, bisa boleh dengan sepeda. Selain berhemat energi, bisa juga membuat tubuh kita menjadi sehat. Anak-anak kelas 4 dapat meniru Lani yang berangkat ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki ya. Anak-anak, itu tadi pembelajaran 2 telah selesai. Sekarang kita melakukan penilaian pembelajaran 2. Yang pertama ada soal anak-anak, apakah yang dimaksud energi alternatif? Nanti jawabannya anak-anak, energi alternatif adalah titik-titik. Lalu yang kedua, tuliskan 3 alat dan bahan dalam membuat layang-layang. Yang ketiga, energi apa yang digunakan dalam menerbangkan layang-layang? Energi apa anak-anak agar layang itu bisa terbang tinggi ya di langit? Yang keempat, apakah energi alternatif yang dapat digunakan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan? Apa nama tanamannya anak-anak? Ya, yang kelima, tuliskan 3 manfaat dari tanaman jarak sebagai energi alternatif. Apa saja manfaat anak dari tanaman jarak yang tadi telah Bapak sampaikan di slide sebelumnya. Baik anak, soal 1-5 ini ingat ya, kalian tulis, kalian jawab, dan nanti akan dikumpulkan dan akan diperiksa oleh Bapak Ibu gurumu di sekolah. Baik anak-anak, pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 1 dan 2 ini telah
selesai, mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.